Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Mahasiswa Anti Korupsi dari Universitas Krishna Dwipayana Teknik Informatika kelompok 5. Dari kelompok 5 kita memiliki anggota 1 Mas Wahyu Nurdiansah, yang kedua Mas Evanuel, yang ketiga saya sendiri David Guntoro dari Teknik Informatika. Alur pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian korupsi. Apa sih korupsi itu yang banyak merajalela di negeri ini, tapi kita belum tahu pemahaman apa pengertian korupsi itu. Yang kedua, penyebab-penyebab korupsi. Yang ketiga, dampak korupsi itu sendiri. Banyak sebenarnya dampaknya, bukan hanya merugikan negara, tapi akan banyak dampak-dampak dari korupsi itu sendiri. Yang keempat, pemberantasan, strategi pemberantasannya, dan kelima, peranan kami para mahasiswa. Pengertian korupsi menurut hukum positif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perbuatan setiap orang baik, pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Jadi itu setiap orang, siapapun, baik dari pemerintahan atau swasta, itu yang melanggar hukum untuk melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau keuangan suatu perusahaan, itu disebut korupsi. Lalu apa penyebab dari korupsi? Ada 3 hal. Pertama, wilayah individu. Kedua, wilayah sistem. Dan ketiga, wilayah irisan antara individu dan wilayah sistem. Pertama, wilayah individu dikenal sebagai aspek yang menyangkut moralitas personal atau diri sendiri, serta adanya kondisi yang situasional untuk melakukan sebuah korupsi, seperti karena adanya kemiskinan sehingga dia mau gak mau untuk melakukan sebuah korupsi, atau juga karena keserakahan diri terhadap sebuah uang, karena egonya dan keinginan gaya hidup yang serba mewah. Itu juga bisa pengaruh. Kedua, wilayah sistem dikenal sebagai aspek dari institusi atau administrasi. Biasanya faktornya dari mana? Dari mekanisme sistem kerja yang lemah sehingga memberikan peluang terjadinya korupsi. Tidak adanya transparansi dalam laporan, baik laporan kerja, keuangan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, wilayah irisan antara individu dan wilayah sistem dikenal dengan aspek budaya sosial yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintahan, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif atau serba diizinin, dan juga kurang peduli terhadap hal-hal yang tidak terpuji. Di samping itu terjadinya pergeseran nilai, logika, sosial, dan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Itu juga dapat mendorong untuk melakukan sebuah korupsi. Apa dampak dari korupsi? Menurut Sujono Karni, ada 5. Pertama, rusaknya sistem tatanan masyarakat, yang dimana adanya suap menyuap, tindakan korupsi, sudah menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Lalu kedua,
mempengaruhi kebagian ekonomi yang mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi dan sulit untuk melakukan efisiensi. Yang seharusnya produk yang biasa kita beli, harganya bisa kita jangkau, malah kita harus berpikir ulang, apa bisa kita beli atau tidak. Yang ketiga, muncul juga berbagai masalah sosial bagi masyarakat, seperti meningkatnya kemiskinan dan juga kriminalitas. Yang keempat, meningkat juga penderitaan sebagian besar masyarakat, baik itu di sektor ekonomi, administrasi, politik, hingga hukum pun yang berujung ketidakadilan yang dimana bisa dibeli dengan uang. Dan yang terakhir, menimbulkan sikap yang frustasi, ketidakpercayaan, dan apatis kepada pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap sebuah pembangunan. Lalu, apa strategi pemberantasan korupsi? Upaya memerangi korupsi bukanlah hal yang mudah. Kita perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain yang dinilai sukses dalam memerangi korupsi. Segenap elemen bangsa dan masyarakat juga harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan. Pertama, pahami hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi. Mungkin dari sistem alur kerjanya yang kurang transparan, atau prosedurnya yang kurang terarah. Kedua, melakukan pencegahan, investigasi, serta edukasi secara bersamaan. Ketiga, lakukan tindakan secara terarah terhadap suatu kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga aspek kuratifnya, serta meliputi berbagai elemennya. Sebagaimana contohnya Hong Kong dengan ACAC-nya. Strategi yang perlu dikembangkan adalah strategi memerangi korupsi dengan pendekatan 3 pilar, yaitu preventif, investigatif, dan edukatif. Strategi preventif merupakan strategi upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparency, accountability, responsibility yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang terjadi. Lalu, investigatif merupakan strategi pemberantasan korupsi melalui pendeteksian, pengungkapan kejadian terindikasinya KKN, serta penindakan pemberian sanksi atau hukuman bagi pelakunya sesuai dengan perundangan yang berlaku. Terakhir, edukatif merupakan strategi pencegahan korupsi melalui peningkatan kesadaran dan kepedulian publik terhadap permasalahan korupsi. Contohnya, kegiatan sosialisasi anti korupsi kepada kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan secara sistematis. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Dalam masa ini, perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi. Untuk
memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu, diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga. Selanjutnya, pada tahap akhir perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.